Halo teman-teman, kenalin aku Revina. Pada video ini aku akan membahas sejarah mengenai Bandara Internasional Hussein Sastra Negara. Siapa sih yang gak asing dengan nama Bandara Internasional ini, khususnya warga kota Bandung. Nah, bandara ini terletak di Jalan Pajajaran Dalam nomor 156, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, dan memiliki kode pos 40174. Nah, FYI, nama Bandara Hussein Sastra Negara ini sebelumnya adalah Lapang Terbang Andir atau Lafayette Afdeling. Nah, terus nama Hussein Sastra Negara ini dari mana sih? Nama Hussein Sastra Negara ini diambil dari Komodor Udara atau Kolonel Udara bernama Hussein Sastra Negara. Beliau wafat pada saat uji terbang pesawat Chukyu yang dikendalikannya jatuh terperosok dan terbakar di Gowongan Lor, Yogyakarta pada 26 September 1946. Nah, sebelum aku menjelaskan sejarah ini lebih dalam, aku mau menginformasikannya bahwa sejarah ini memang cukup panjang, teman-teman. Karena memang berkesinambungan dengan tragedi Bandung Lautan Api. Jadi di sini aku akan berusaha meringkas dan menyatukan dari beberapa jurnal menjadi satu, namun tetap detail ya, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. PFA atau Proflik Afdeling sebagai cikal bakal ML, Military Lafayette, mengikuti jejak KNIL, Koninklijk Nederlands Indisch Leger, membangun pusat militer Angkatan Darat Hindia Belanda di Bandung. Sebagai unit penerbangan, PFA membangun Kalijati di Subang sebagai lapang terbang pertamanya. Berikutnya, dua lapangan terbang lagi dibangun yaitu Ranca Ekek dan Sukamiskin, masing-masing pada tahun 1917 dan 1920. Sayangnya kedua lapangan ini tidak memenuhi syarat. Akhirnya dipilihlah area di Desa Andir, Ciberem sebagai lapangan terbang baru. PFA melakukan reorganisasi dan diberi nama baru LA, Lafayette Afdeling. Andir direncanakan tidak hanya untuk menjadi lapangan terbang untuk pesawat-pesawat LA, tapi juga pusat perawatan dan mesin pesawat. Saking identiknya dan dianak-emaskan oleh LA, Andir dijuluki sebagai lapang terbang LA. Andir mendukung pula kemajuan penerbangan sipil. Bandung waktu itu telah dikenal sebagai kota wisata. Keindahannya bahkan dijuluki Paris van Java. Fokker 7B trimotor milik maskapai penerbangan Belanda, KLM Koninklijk Lafayette Maskapai, yang melayani rute Amsterdam sampai ke Batavia, selalu menyempatkan mampir ke Bandung sebelum kembali untuk perawatan pesawat sekaligus membawa penumpang, surat, dan paket pos. Demikian juga maskapai penerbangan Hindia Belanda, KNILM, Koninklijk Nederlands Indisch Lafayette Maskapai, membuka layanan rute Batavia-Bandung sehari sekali dilakukan sejak awal penerbangan perdananya pada bulan November 1928. Karena telah menjelma sebagai pusat perbaikan pesawat dan mesin piston terbaik se-Asia, Andir tumbuh menjadi pusat perkembangan industri penerbangan Hindia Belanda. Tidak heran dijuluki The Fabric atau pabrik. Beberapa tipe pesawat lahir dan terbang perdana di sini, seperti DH Havilland DH9 produksi Bandung, pesawat ringan atau olahraga Pratis Waraven PW1 dan Waraven W2 beregistrasi PKKKH yang melalang buana dari Andir menuju Eropa. Untuk penerbangan sipil, selain maskapai penerbangan, klub terbang juga beraktivitas di Andir untuk menerbangkan turis, menikmati indahnya alam priangan dan perkebunan teh dari udara. Untuk penerbangan militer, Andir menjadi pangkalan udara bagi grup pembom pertama, Reflecta Group, berkekuatan Glenn Martin model 139 sebanyak 2 skadron, 1F Afdeling dan 2E Afdeling. Namun Andir sempat mengalami serangan udara oleh pesawat militer Jepang. KNIL lantas memindahkan aktivitas penerbangannya ke Buah Batu. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, dikarenakan Andir akhirnya benar-benar dikuasai setelah sekutu menguasai Bandung pada akhir Maret 1946, yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Setelah sekutu pergi dan menyerahkan kekuasaan kepada Belanda, Andir kembali digunakan sebagai lapang terbang untuk pangkalan udara militer dan penerbangan sipil sama seperti sebelum perang. Setelah itu, lapangan terbang tersebut diambil alih oleh Angkatan Udara Republik Indonesia sebagai pangkalan militer pada tahun 1969 sampai 1973. Pada tahun 1973 ini, lapangan terbang tersebut boleh dipergunakan untuk penerbangan komersial. Pada tahun 1974, mulai dilakukan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan udara komersial secara resmi, yaitu dengan berdirinya Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan nama Stasiun Udara Hussein Sastra Negara Bandung untuk kepentingan kegiatan penerbangan komersial sipil.